mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Rosana Eri Puspita. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eni Fatimah dengan NIM 63010020087. Ada teman saya Fitriya Maharani dengan NIM 63010200088 dan Anggi Kurniawati dengan NIM 63010020089. Nah, langsung saja ini video penjelasan dari kami. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi likuiditas. Jadi apa sih itu likuiditas? Likuiditas dalam perbankan adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Nah, pada Aktiva, likuiditas itu adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan pada Pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio. Likuiditas itu sangat penting bagi suatu perusahaan atau bank. Jika kekurangan likuiditas bank terhadap stabilitas bank akan menyebabkan kegagalan bank atau disebut juga dengan kebangkrutan seperti itu. Kemudian teman-teman kita membahas mengenai manajemen likuiditas. Jadi manajemen likuiditas perbankan adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Kemudian apa tujuan dari manajemen likuid tersebut? Jadi tujuannya itu di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah menjaga posisi likuiditas bank, kemudian mengelola alat likuid, kemudian memperkecil terjadinya idle fund atau dana yang menganggur, serta menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eni. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Nah, bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik. Karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil, maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Namun demikian, likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar, maka akan menurunkan efisiensi bank, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Kemudian, likuiditas itu ada 2 macam. Yang pertama adalah risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan di pasar. Yang kedua adalah risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas bank, syariah, dan konvensional. Dalam artikel yang sudah dibagikan, penelitian menunjukkan ada beberapa pengaruh yang memengaruhi risiko likuiditas di bank syariah dan konvensional. Nah, yang pertama yaitu risiko pendanaan dan pengambilan risiko. Penelitian menunjukkan pengembalian risiko antara bank syariah dan bank konvensional dihadapkan dengan risiko likuiditas pendanaan yang rendah. Nah, menunjukkan bahwa bank syariah mengambil risiko lebih sedikit daripada bank konvensional. Ini menyiratkan bahwa perkembangan perbankan syariah menghasilkan stabilitas yang lebih di sektor perbankan karena bank syariah lebih berhati-hati dalam mengambil risiko ketika mereka memiliki simpanan yang berlebih. Nah, lalu yang kedua yaitu berdasarkan ukuran bank. Penelitian menunjukkan bahwa bank-bank besar dengan rasio simpanan terhadap total asetnya lebih besar terlibat dalam pengambilan risiko yang lebih sedikit daripada bank-bank kecil.
Nah, oleh karena itu lebih banyak peraturan harus menargetkan bank-bank kecil karena mereka tampaknya lebih berani mengambil risiko ketika mereka memiliki risiko likuiditas pendanaan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pengaruh krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, penelitian menunjukkan bahwa bank yang mengalami risiko likuiditas pendanaan yang lebih rendah selama krisis tampaknya mengambil risiko lebih besar. Perbankan diharapkan lebih berhati-hati untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanannya selama gejolak ekonomi. Nah, oleh karena itu, otoritas moneter perlu memperketat pengawasan terhadap bank pada saat krisis keuangan, karena bank dengan risiko likuiditas pendanaan yang rendah dapat mengganggu upaya stabilitas sektor perbankan. Jadi, dalam pengelolaannya terdapat kendala, solusi, dan strategi. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Kemudian yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Yang terakhir, kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Sebagai contoh yaitu tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga berakibat bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa pilihan yang dipilih oleh bank Islam yang bersifat darurat, yaitu mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, kemudian mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa, kemudian menginvestasikan dalam bentuk emas atau logam mulia, dan yang terakhir menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya. Nah, dari kendala dan solusi tadi terdapat strategi yang digunakan oleh perbankan, yaitu menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam khususnya kepada masyarakat, kemudian terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank Islam. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan public bisnis, kemudian mengidentifikasi beberapa banyak deposan rasional yang dimiliki bank. Kemudian ada membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitoring evaluasi, kemudian yang terakhir menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan risiko likuiditas bank syariah. Pada bank konvensional yaitu mengadopsi sistem bunga untuk para nasabahnya, tetapi ini justru meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah yaitu mengadopsi sistem bagi hasil, bank syariah akan menghadapi resiko likuiditas yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Itu adalah sedikit perbedaan dari risiko likuiditas bank syariah dan bank konvensional. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok 5 manajemen operasional perbankan syariah mengenai manajemen likuiditas perbankan syariah. Sekiranya ada salah kata maupun sikap, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di laman komentar atau nanti kita bertemu di Google Meet pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.